Ya, pada video kali ini saya akan coba ya mengulas beberapa kejadian ya hari ini tentang P-Network ya dari laman x.com ya. Nah, kenaikan ini tentu menjadi hal yang positif ya kalau kita tarik di sini ya dari harga 0,9 itu kenaikannya sudah terjadi sekitar 7% ya. Dan saat ini turun kembali dan berusaha naik lagi ya sekitar 6%. Kalau kita lihat di sini ya, Pi ini ada di harga saat ini 1,01 ya, yang dimana kenaikan saat ini 2% ya. Nah, ini suatu hal yang positif dan memberikan sentimen positif di market ya. Nah, di sini saya akan mengulas berita-berita terbaru tentang Pi. Kenapa sentimen saat ini Pi sedang positif ya? Karena banyak hal-hal baru yang memang apa ya mendukung ekosistem Pi ini ya. Yang pertama ini ya. Di sini ada Pi DAO Swap ya. Nah, di mana ini ya? Pidausoft ini ya, kalau kita baca, saat ini kami mengajukan permohonan KYB yang seharusnya relatif mudah bagi kami karena kami telah menyelesaikan verifikasi organisasi Twitter. Nantikan informasi terbaru dari kami. Kami melihat bahwa dokumentasi pengembangan resmi Pi Network menyatakan pembatasan penggunaan merek berkaitan dengan Pi sebagai proyek ekosistem berbasis komunikasi di bawah PIDAO ya. Dengan DAO sebagai fokus utama kami, apakah ini masih dilarang ataukah kami perlu mengubah nama dan proyek kami menjadi semestinya? Jadi di sini ada pioner yang mengembangkan ekosistem Pi ini ya. Jadi ini namanya PIDAO ya. Nah, di sini PIDAO Swap ini gunanya ya. Jadi kalau kalian biasanya mau nuker koin atau mau nuker koin Pi itu harus di checks kayak gini ya. Ini kan namanya checks ya, kayak OKX ini checks. Jadi platform trading yang emang tersentralisasi ya. Jadi bukan terdesentralisasi. Tersentralisasi di mana sewaktu-waktu ya kayak OKX ini bisa membekukan akun kalian segala macam kalau kalian melanggar kesalahan ya. Nah, jadi Pioneer ini dia berusaha mengembangkan PIDAO Swap ya yang dimana ini apa ya terdesentralisasi ya, dimana kalian ini bisa langsung menukarkan Pi menjadi USDT ya, tidak perlu melalui checks lagi seperti OKX ya. Jadi ini benar-benar terdesentralisasi dimana nggak ada sangkut pautnya tentang pihak ketiga untuk penukaran token ya. Jadi di sini kalian bisa langsung swipe aja ya. Nah, di sini kalian bisa langsung swipe. Nah, dan saat ini ya, ini lagi tahap tes mode ya atau test version ya, di mana saat ini belum bisa digunakan secara publik tapi kita sudah bisa melihat gambaran dari proyek ini ya. Nah, ini salah satu apa ya yang membuat sentimen pasar saat ini positif karena ada pioner yang sedang mengembangkan PIDAO Swap ya. Ini sangat berguna banget karena orang-orang di Web3 itu ya sekarang kalau mau swap-swap token, swap-swap koin itu nggak perlu lagi ke cek seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada Pineus ya. Di sini Pineus ini ya, kami sangat bergembira mengumumkan bahwa kami telah resmi menjalin kemitraan strategis dengan PIDAO Swap dan telah menjadi anggota DAO PIDAO Swap ya. Proyek PIDAO Swap tidak dimiliki oleh satu orang pun. Proyek ini 100% digerakkan oleh komunitas dan menampilkan tata kelola DAO 100%, transparan 100%, dan terdesentralisasi penuh. Mari kita sama-sama membangun ekosistem Pi ya. Jadi Pineos Media ini dia menjadi salah satu kemitraan strategis dari PIDAO Swap yang nantinya kedepannya akan menginfokan tentang perkembangan PIDAO Swap yang sedang melakukan proses KYB ya. Semoga proses KYB-nya lancar sehingga kita udah nggak perlu lagi cek kayak gini ya. Dan ini terdesentralisasi, tidak ada pihak ketiga, tidak ada banned segala macam, jadi kita bisa bebas di sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, 3,6 juta pi akan dibuka hari ini. Harapan lebih banyak volatilitas dari pembukaan kunci ini, para pelopor harus bertahan dan bersabar. Jadi hari ini ya, ada koin Pi ini sekitar 3,6 juta itu di unlock hari ini ya. Nah, dan kemungkinan ya beberapa dari pioner itu ada yang menjual dan juga ada yang hold ya. Nah, di sini kalau dia bilang ya, dia ini akan membeli ketika mereka menjual, kami akan membeli ya. Jadi diharapkan di pembukaan hari ini ya, di 3,6 juta pi yang dibuka hari ini ya, kalau bisa jangan dijual semua ya, agar agar apa? Agar harganya ini stabil dan cenderung naik ya. Jadi hari ini ada pembukaan 3,6 juta pi ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Ya, kita lihat ini dari Mr. Spock ya. Nah,
Jaringan Pi meledak dengan inovasi lebih dari 98 di apps dan terus bertambah. Para pelopor, inilah momen yang telah kita tunggu ya. Ekosistem jaringan Pi tidak hanya tumbuh tapi berkembang ya. Lebih dari 98% 98 aplikasi terdesentralisasi atau di apps kini dibangun dalam ekosistem Pi. Membuktikan bahwa Pi bukan sekedar mata uang tetapi ekosistem yang kuat dan mandiri. Lihatlah gambar ini, lebih dari 98 aplikasi terdesentralisasi atau di apps yang kini berkembang pesat dengan ekosistem jaringan Pi. Ini adalah bukti bahwa Pi bukan sekedar ide ya, melainkan sebuah gerakan, sebuah revolusi, sebuah kekuatan finansial yang sedang dibangun. Kepada investor baru dan juga lama, masa depan keuangan terdesentralisasi sedang terjadi sekarang. Di jaringan Pi ya, dengan tingkat inovasi ini, adopsi nyata bahkan sebelum Pi mencapai bursa utama. Saatnya untuk mempromosikan diri Anda sekarang ya. Kepada para pelopor, kami menambang, kami percaya, dan sekarang buktinya ada di sini. Ekosistem berkembang setiap hari dan nilai Pi dibangun melalui utilitas dunia nyata. Inilah mengapa kami hold, inilah mengapa kami terus maju. Pi bukan hanya sekedar token, ini adalah revolusi finansial. Nah, jadi sebenarnya dia nulis token di sini, ini salah ya. Koin Pi ini koin, dia bukan token ya. Inilah yang harus dilakukan sekarang. Lihat ekosistemnya ya. Dukung bisnis Pi, sebarkan berita ini. Jadi menurut dari Mr. Spock ini ya, sudah ada 98 aplikasi ya, Pi apps ya, yang sedang dikembangkan oleh para pioner. Kalau kita lihat di sini ya, di papps.link ya, ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mulai ya didistribusikan oleh para pioner agar berharap nantinya kedepannya ini bisa berguna untuk sehari-hari ya. Di sini udah ada games, marketplace, sosial media, tools, dan others ya, atau yang lainnya, utilitas lain. Nah, sebenarnya inilah yang kita butuhkan ya, di mana utilitas yang berguna memang di jaringan Pi, di ekosistem Pi yang membuat sentimen positif di pasar, dan akhirnya ya para investor itu mereka tertarik untuk ngehold Pi ya, dan ini menambah sentimen positif ya. Jadi ya semoga kedepannya banyak lagi ya di apps yang telah dibikin oleh para pioner sehingga beneran berguna banget gitu ya nanti ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, perkembangan Pi ya 1 jam terakhir. Mana Pi ya? Ini dia bubble-nya lumayan tinggi ya, di mana ini hampir sama mirip kayak Bera ya. Ada kenaikan sekitar 1,1% ya. Nah, ini salah satu bubbles yang terbesar ya di antara lainnya ya. Kalau kita lihat ya, di sini Bong tinggi tapi dia minus ya. Nah, di sini Pi salah satu yang mendominasi bubble-nya ya, di mana kenaikannya 1,1%. Kalau kita lihat harian ya, Pi ini salah satu bubble yang paling besar di bawah dari Hype ya. Hype ini terjadi pelonjakan harga 14% ya, dan Pi ini menyusul di urutan kedua dengan 12,6% bubble-nya di sini kalau kita lihat ya. Ini salah satu sinyal positif bahwa Pi saat ini sedang beranjak naik ya. Kalau kita lihat di sini ya, community sentiment ya. Jadi sentimen komunitas ini ya, komunitas kripto ini ya, saat ini masih terpantau positif. Pi Network ini memiliki sentimen positif sebesar 89% ya. Nah, ini masih positif dari kemarin ya. Dimana sebelumnya kita tahu di 3 hari terakhir sentimen Pi ini sangat rendah ya, dia negatif. Tapi saat ini udah satu hari ini sentimennya ini terus positif ya, bahkan 89% positif, yang membuat ya kemungkinan harga Pi ini naik ya, karena banyak yang percaya tentang Pi ya. Di sini dilihat dari vote-nya ini ya, 3,1 juta orang ngevote ya, Pi ini positif gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, Pi ini ada sekarang lumayan turun ya, ada di peringkat ke-21 ya, di mana ini market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya ini ada di 6 miliar ya. Ada di sekitar 6 miliar ya, di bawah Litecoin dan di atas Bitcoin Cash. Ya. Nah, di sini juga saya mau menghimbau ya buat para pioner, hati-hati ya. Walaupun ada akun-akun besar ya memposting hal-hal seperti ini ya, di mana mereka menginformasikan tentang suatu website ya yang bisa merecovery dari fast sandi kalian dan juga recovery Pi unlock ya. Nah, ini walaupun akun-akun besar ya, kalau bukan dari core team,
saya himbau jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan untuk naro sandi pers kalian di website-website nggak jelas kayak gini ya. Walaupun ini yang ngabarin ini atau yang memberikan berita ini akun-akun besar ya, kayak 16.000 follower segala macem. Saya sarankan kalau ada yang merekomendasikan ya, untuk kayak gini kan bisa dia ngakunya bisa recovery unlock sama pas press recovery ya, dimana ini kita bisa mengembalikan sandi parse kita ya. Itu yang dijanjikan sama website pipparse.com. Nah, menurut saya ini sangat high risk, sangat riskan. Ini bisa jadi walaupun ini kata orang enggak scam, tapi bisa sewaktu-waktu ya koin kalian ini tiba-tiba raib. Hati-hati ya. Jadi karena kalau bukan yang dari core team, yang official, jangan pernah masukin sandi apapun di website-website seperti ini ya. Jadi ini hindari, walaupun di berita-berita dari yang bilangnya pioner segala macem ya. Jadi ini hati-hati, harap hati-hati, ini bisa jadi indikasi scam ya. Kita nggak tahu kedepannya gimana ya. Karena nggak ada kepastian tentang hal ini ya. Jadi itu ya beberapa berita-berita tentang P-Network ya. Dimana saat ini kalau saya lihat ya, berita hari ini tuh sangat-sangat positif ya. Terutama ini ya, ada PDAO Swap yang benar-benar mendominasi saat ini tentang berita P-Network ya. Nah, jadi itu aja ya.